keilmuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Di sini Bu Guru memilih tentang tadi suara demokrasi. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi. Nah ini supaya anak-anak sekalian itu mencari, bernalar kritis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Sebagaimana kemarin kita sudah melaksanakan tiap tahunnya pemilihan ketua OSIS ya dan wakilnya ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan simulasi ya. Tentunya bagi anak-anakku yang baru kelas 7 ini tentunya masih awam ya bagaimana pemilihan ketua OSIS di MTS kita ini ya. Berdasarkan Kemendikbudristek ya, Kementerian Pendidikan dan di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek. Jadi harus menghasilkan proyek atau sesuatu. Di sini kita akan menghasilkan yaitu kepengurusan OSIS atau organisasi siswa intra sekolah atau intra madrasah ya. Di sini Bu Guru mengambil tema suara demokrasi ya, yang mana nanti menghasilkan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Anak-anakku sekalian, apakah ada yang pernah mendengar demokrasi itu apa? Oh bagus, apa? Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bagus sekali, memang benar ya. Ada lagi yang lain mungkin demokrasi itu apa? Pernah mendengar? Siapa yang pernah mendengar demokrasi itu apa? Tidak ada yang tahu? Baik, betul. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya. Di sini demokrasi secara bahasa itu yaitu dari demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Jadi di sini yang berkuasa adalah rakyat. Itulah demokrasi ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Sebagaimana di Indonesia yaitu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR ini yang mewakili suara kita ya untuk disampaikan ya bagaimana sekiranya Indonesia ini lebih baik lagi. Di sini kalau dalam lingkup sekolah ya organisasi OSIS ini, makanya begitu pentingnya organisasi ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian diminta suaranya untuk memilih siapa yang layak menjadi ketua dan wakil ketuanya. Ya, dasar pemilihan ketua OSIS dan wakilnya tentunya adalah di sini SK, ada SK dari kepala sekolah ya tentang pembentukan panitia. Jadi pertama bentuk panitia dulu dan juga pemilihan ketua OSIS dan wakilnya ini adalah program kerja kesiswaan ya. Dan juga apa? Ini juga termasuk program kerja tahunan OSIS. Jadi pengurus OSIS sebelumnya juga punya tanggung jawab bagaimana sekiranya tahun ini juga ada pengurus baru karena tiap tahun kan bergantian ya menjadi pengurus ya. Apa saja kriteria calon ketua OSIS ya? Yang mana di sini kita sudah menentukan ya, guru sudah mengadakan rapat kira-kira apa ya, dan siapa yang layak menjadi ketua dan wakil ketua. Di sini adalah harus siswi MTS, tidak boleh siswi dari sekolah lain. Yang kedua memiliki integritas dan kedisiplinan serta bertanggung jawab. Yang ketiga bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam kepengurusan OSIS. Karena memang kalau anggota OSIS itu biasanya banyak kegiatan, jadi harus meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas. Yang keempat mendapat persetujuan orang tua, karena orang tua bagaimanapun harus tahu kalau anaknya sedang menjadi ketua atau wakil ketua OSIS, ya. Di sini proses persiapan penentuan tim panitia pelaksana pemilu. Di sini adalah penanggung jawab pasti kepala sekolah. Yang kedua adalah wakakesiswaan dan tentunya adalah pembina OSIS, ya. Yang ketiga pelaksana terdiri dari sekretariat yang anggotanya adalah pengurus OSIS sebelumnya.
Karena pengurus OSIS sebelumnya juga punya program bagaimana pengurus yang baru terbentuk. Dan yang keempat, ada bagian IT yang menyiapkan semuanya, termasuk nanti Anda bisa mengakses siapa, profil apa, visi misinya. Tentunya ini harus ada aplikasinya ya, supaya Anda dengan mudah mengecek di web kami di web ITS, dan juga tentunya anak-anak sekalian penasaran apa saja program-program unggulan calon ketua OSIS dan wakilnya. Ya. Bagaimana proses dan kualifikasi pencalonan? Di sini sudah dijelaskan bahwa nanti itu ada 3 tahap. Ya, nanti ada fit and proper test, kita uji dulu mereka. Ya, dari calon kandidat OSIS ini kita adakan tes dalam bentuk tulis dan juga wawancara, dan juga kesiapan mereka. Bagaimana nanti dalam waktu 1 tahun bila menjadi pengurus OSIS. Bila ini mengenal kandidat masing-masing, tentunya bisa mengklik ya, Learning MTS Asal File. Di sini cukup memasukkan username dan password yang sudah dimiliki. Tentunya anak-anakku sekalian sudah kemarin oleh OSIS sebelumnya sudah dikirimkan ya lewat WA, dan juga diumumkan di kelas-kelas ya tentang ini. Jadi silakan bisa dicek bagaimana visi-visi mereka dan bagaimana mereka alias profil mereka. Ya. Bagaimana pelaksanaan pemilihan? Ya, pelaksanaan pemilihan di sini tentunya adalah akan dilakukan oleh semua anggota siswi MTS Asal, guru dan juga staf ya, termasuk yang menjaga kantin dan koperasi ya. Ini. Panitia pemungutan suara ini ada berapa? Di sini terdiri dari 9 orang, yang mana nanti ada petugas absensi ya, ada daftar hadirnya juga, nanti ada yang mengecek ya. Yang kedua adalah berikan kertas suara, ya, ada yang berikan kertas suara, ada yang mengarahkan pemilih ke bilik suara dan menjaga kotak suara, dan 3 orang menjaga tinta di pintu keluar. Jadi nanti ada tinta yang mana tinta tersebut diberikan kepada pemilih yang sudah memilih ya, sebagai bukti bahwa sudah sah dan juga sudah melakukan pemilihan ketua dan wakil OSIS. Yang keenam, ada penjaga keamanan ya di pintu keluar dan pintu masuknya. Bagaimana cara memilih? Bagaimana anak-anak sekalian cara memilih? Ya, tentunya datang ke tempat pemilihan, mengisi daftar hadir, menerima kertas suara, melakukan pencoblosan, memberikan kertas suara, dan pemilih bisa meninggalkan tempat